rumah, tempat yang paling nyaman untuk bercerita dan semoga bisa jadi sumber informasi dan juga inspirasi bagi kita semuanya ya. Ini adalah episode ke berapa ya? Ke 11. Iya, kadang nggak gitu kita episodenya sih ya. Ini adalah episode ke-11 bareng sama Moro Daru. Dan hari ini saya ada kedatangan seorang pria ya. Biasanya kalau di sini tuh sama cewek-cewek, kali ini kedatangan Mas Reza. Mas Reza Radian. Reza aja. Reza aja. Bukan Reza bukan ya. Nah, Mas Reza ini dari Sun Motor Lawan dan kebetulan Mas Reza ini adalah seorang promotion manager yang terganti dari Sun Motor Lawan ya. Kabarnya gimana Mas? alhamdulillah baik dan Kabarku baik, kabarku baik. baik ya. Baik. Pengen banget ditanya. Purwokerto cukup panas hari ini ya. Sangat panas ya. Sangat panas ya. Tapi semakin panas semakin hangat semoga ya, teman-teman di rumah ya. Oke, hari ini kita mau berbicara tentang kalau Anda menyimak Instagramnya di Rumah Coffee and Living, itu pasti sudah tahu ya. Hari ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang berbau branding, marketing, promotion dan lain sebagainya. Dan itu tentu saja hal yang sangat menarik karena hari gini siapa sih yang nggak mau ngepromoin produknya, siapa yang nggak nge-branding, siapa yang nggak ngerti awareness dan lain sebagainya. Jadi kalau dari Mas Reza, berapa lama udah jadi marketing ya? Kalau di dunia Berkecimpung. oke, Cerita dulu ya. untuk di promotion dan event itu sebenarnya dari 2009. 2009. Untuk concern di customer services itu dari 2011. Awalnya saya di Telkom, lalu sempat di KAI juga. Kalau concern di marketingnya sendiri, mungkin kalau yang orang-orang Purwokerto nih ya, orang-orang Purwokerto mungkin tahu mall terbesar di Purwokerto saat ini, yaitu untuk opening saya mulai marketing di situ. Dan saat ini 5 tahun ini saya dipercaya di Mitsubishi. Di Mitsubishi, Star Motor gitu ya? Star Motor ya. Oke, jadi awalnya malah nggak berhubungan sama otomotif ya Mas? Nggak berhubungan dengan otomotif. Jadi memang kalau secara bukan penjualan ya, jatuhnya, tapi lebih ke promosi dan pelayanan. Lebih ke promosi dan pelayanan. Oke, kalau ngomongin tentang terjunnya ke dunia marketing, memang menjiwai di situ Mas? Lebih Jiwanya di promo, Iya. marketing gitu. Karena pertama senang dengan interaksi dengan orang. Ya mungkin karena base dari kuliah juga kan, yang ngambil ilmu sosial, jadi gimana sih mempelajari karakter orang kan, termasuk gimana cara mempengaruhi orang melalui promotion dan branding. Nah dari situ sih mungkin ya ketertarikannya di dunia marketing ya, yang akhirnya nyaman keterusan deh. Terus belanderang ya Mas? Iya. Bahasa Prancis. Akhirnya lebih cenderung memang ke dunia marketing. Yang kedua memang suka dengan interaksi dengan orang-orang baru, teman-teman baru yang tentunya ya ujung-ujungnya jualan ya, baik menjual diri sendiri maksudnya. Menjual diri sendiri. Menjual diri Ya. sendiri ya. Memaknai diri sendiri ya. Karena sebenarnya untuk sekarang kan banyak orang ngomongin personal branding kan ya. Iya. Personal branding ya. Personal branding itu kan sebenarnya adalah teknik untuk menjual diri sendiri kan. Ya harus berkelanjutan dari jadi untuk promosi dan branding produk. Berarti sekolahnya sama apa yang dikerjakan sekarang relate ya Mas? Kalau relate sebenarnya enggak, cuma ada garis kursnya lah ya. Ada garis kursnya. Relate tipis lah ya. Tipis ya. Kalau ngomongin soal marketing, kalau dari dulu udah beberapa udah join mungkin di beberapa perusahaan gitu ya, udah menangani banyak klien, dan sekarang bergerak di bisnis jualan mobil ya, marketing untuk otomotif gitu. Perbedaannya apa Mas? Perbedaan dan persamaannya apa? Karena aku yakin beda-beda ya. Iya. Pengalamannya tuh beda-beda. Jadi kalau untuk jualan otomotif itu kan bukan basic needs ya, atau kebutuhan primer yang sehari-hari orang butuhkan gitu ya. Itu kan apa lebih cenderung ke bagaimana sih menciptakan orang pingin beli mobil gitu. Orang-orang yang belum
pengen beli mobil atau udah agak pengen beli Iya. mobil jadi semakin ini ataupun merubah positioning dari orang yang sudah punya mobil untuk ganti mobilnya ke mobil brandnya kita. Misalkan saat ini saya konsennya memang di Mitsubishi, walaupun kalau ngomongin Sun Motor Group produknya nggak hanya Mitsubishi aja, tapi saya dipercayanya di Mitsubishi. Jadi gimana orang yang sudah pakai merek lain jadi tertarik dengan produk-produknya Mitsubishi. Itu mungkin perbedaannya di situ ya, tantangannya juga bagaimana itu bukan produk daily needs tapi kita promokan terus-menerus gitu. Yang orang ya pasti mohon maaf ya, orang dikasih brosur pasti jangan-jangan nanti suruh beli mobil. Dihubungin marketing mobil, jangan-jangan suruh beli mobil. Padahal bagaimana sebenarnya kita mindset untuk proses salesing kita adalah membangun relation dengan customer. Sebenarnya tembakan pertamanya itu untuk relation building gitu ya. Relation building, benar banget. Relation building, bagaimana kita terkoneksi dengan customer sehingga pada saat customer memang butuh atau sudah ada keinginan untuk membeli mobil, ya pada saat itu mereka sudah tahu harus kemana. Gitu. Sebenarnya di situ. Udah ngacakin orang ya. Wah, kayaknya pernah dikasih nih, pernah kenalan sama Mas Reza atau pernah Iya. kenalan gitu ya. Iya. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan marketing kita, misalkan pameran, gitu kan, lalu ada move exhibition, flyering, ketemu teman-teman sales di lapangan ya. Tujuannya mereka adalah ingin kenalan nih sama customer, ingin kenal nih sama calon-calon pembelinya. Jadi sehingga nanti pada saat ingin membeli mobil sudah tahu harus kemana. Di Sun Motor udah 5 tahun ya Mas? 5 tahun. Apa yang nggak ditemukan di dunia lain sebelum Sun Motor yang cuma bisa ditemukan saat Mas Reza ini jadi manajer marketing di sana? Oke, baik. Ya menurut saya menarik sih sebenarnya adalah di otomotif sendiri ya, secara keseluruhan. Ternyata di industri otomotif itu untuk customer relation itu sangat diutamakan. Customer services, customer satisfaction itu sangat diutamakan karena ada satu prinsip bahwa mencari customer baru itu akan menimbulkan biaya yang lebih besar. Mencari customer baru menimbulkan biaya yang lebih besar Daripada kita merawat, maintain. Ya dibanding kita memaintain customer yang sudah ada, itu akan menimbulkan biaya yang lebih kecil dan lebih murah sebenarnya. Nah kalau kita melihatnya dari sini adalah bagaimana membangun advokasi dari customer. Advokasi dari customer? Ya, jadi setelah orang kan tahunya setelah membeli kendaraan diterima, ya sudah selesai, kelar ya. Customer udah pakai mobil. Nah, kalau di otomotif itu bagaimana sebenarnya proses panjangnya adalah di 5 tahun ke belakang. 5 tahun setelah itu? Setelah pembelian justru. Jadi ibaratnya kayak gini. Kalau saya selalu menganalogikan ke teman-teman itu proses SPK atau orang mau beli mobil itu adalah proses kenalan. Kenalan, oke. Kenalan. Jadi kenalan dulu gitu ya. Kenalan. Lalu kendaraan dikirim ke rumah, serah terima kendaraan itu adalah ijab kabul. Oh gitu. Iya. Bukan selesai gitu di Bukan situ. selesai di situ. Justru Ijab kayak kabul. memasuki ini baru ya, Iya. relationship baru. Relationship baru. Nah, setelah 5 tahun, kenapa kita bicara 5 tahun? Karena harapannya kendaraan kan rata-rata garansi 5 tahun dan harapannya juga 5 tahun ke depan customer sudah ada keinginan untuk membeli mobil yang produk kita yang baru kan gitu. Nah, di 5 tahun ini gimana kita merawat customer dengan selalu memaintain, menanyakan kondisi kendaraannya, reminder service, sebagainya. Karena proses pembelian itu hanya ijab kabulnya nih. Tapi gimana sebagai keluarga, kita nyebutnya keluarga Mitsubishi, sebagai keluarga Mitsubishi 5 tahun ke depan nih gimana nih mereka harus kita maintain. Oke, jadi emang sedikit agak berbeda ya ketika memang yang dijual itu adalah bukan barang harian, bukan daily needs juga. Kita nemu customer baru sudah selesai melakukan ijab kabul tadi, malah itu justru adalah awal dari relationship yang baru. Jadi
Gini, berarti customer bisa dibilang seorang customer itu bisa punya ini ya hubungan yang long term gitu sama secara personal juga bisa ya Mas. Yang maksudnya secara personal adalah gimana cara kita terus memantau mereka, kepuasan mereka dilihat dan lain sebagainya gitu Mas. Oke, nah itu menariknya dari bisnis otomotif ya. Kecenderungan loyalitas customer itu sangat melekat ya, sangat melekat. Misalkan kita sebut satu brand A gitu ya, ada orang yang kecenderungan, terutama generasi lama nih, generasi lama kecenderungan pasti mobil dengan merek T gitu kan ya. Ya, dengan merek T dan tipe kendaraannya rata-rata adalah saya sebutnya K ya. Sebutnya K. Agak susah ya. Jangan nyebut merek ya, nanti saya malah jadi mempromokan merek lain gitu ya. Kita sebut dengan inisial. Oke, mereknya dengan jenis mobil K. Nah, itu sangat berat tuh menggeser loyalitas customer yang memang kecenderungan biasa mereka umurnya sudah 50-60 tahun. Mereka sudah sangat loyal dengan kendaraan tipe K ini. Nah, itu sangat susah nih guys ya. Nah, PR-nya adalah yang sangat menarik di otomotif. Bagaimana menggeser ini? Begitu juga yang saat ini sudah ada di Mitsubishi, yang sudah dari Mitsubishi untuk kendaraan niaga misalkan. Orang di jalan bisa lihat, bisa dihitung lah 10 dari kendaraan yang lewat itu bisa kendaraan niaga yang lewat itu L300. Nah, karena disebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, karena brandnya saya ya. L300 ya, sangat L300 karena sudah sangat melekat oleh para pengusaha. Iya sih Mas, benar. Sampai disebut mereknya loh, bukan jenis kendaraannya. Naik L300. Iya. Bukan naik ini. Kalau itu apa sih Mas minibus? Ya, L300 kan sebenarnya adalah basisnya kendaraan niaga yang memang bisa di apa istilahnya ya, dimodif ya. Tentunya dengan kerjasama dengan karoseri ya, modif yang mungkin dulu orang kenalnya Col ya. Nah, Col ya, karena saya sempat riset tuh, kenapa orang Purwokerto menyebut angkot dengan Col atau rumah Col di situ. Iya, betul. Nah, Cilacap juga gitu. Iya, kan sama ya. Nah, ternyata karena memang dulu kebanyakan armada yang digunakan untuk angkot itu adalah Col ya, COLT ya. Yeah. Nah, tapi karena lidah Jawa jadinya Col jadinya nyebutnya naiknya Col kota. Nah, itu ambulans juga sama ya, pakainya L300. Nah, itu sudah sangat melekat. Orang menggeser L300 untuk pakai unit lain juga akan susah. Nah, ini yang sangat menarik di dunia otomotif sih menurut saya. Di tantangan sebagai seorang promosi ya. Bagaimana sih menggeser minat orang untuk membeli kendaraan kita gitu. Mungkin tantangan saya terberat waktu itu adalah di 2017. 2017? Iya, 2017 saya pertama masuk di Mitsubishi Sun Motor. Itu adalah merek unit expander baru keluar tuh. Iya. Pasti kan orang mikirnya apakah ya expander akan bisa sebagus dengan mobil SUV yang saat ini sudah existing gitu ya? MPV yang sudah banyak banget di jalanan ya dengan merek A ya, dengan merek A gitu. Nah, tantangan terbesarnya adalah bagaimana menggeser itu. Ternyata dengan semua yang kita lakukan di Sun Motor ya ternyata berhasil sih. Iya, itu sangat booming Mas. Iya, langsung booming kan karena ternyata orang butuh sesuatu yang refresh, yang benar-benar fresh, yang tampilan belakang aja, tapi benar-benar butuh kendaraan pada saat itu mobil keluarga yang secara depan sampai belakang beda. Nah, teknik-teknik ini yang saat itu saya gunakan untuk melakukan promosi. Kalau boleh secara teorinya Mas, apa dinamakan apa tadi begitu? Diferensiasi ya dulu ya. Diferensiasi. Iya ya, saya menjual diferensiasi, lalu juga
bagaimana orang mulai aware ya, awareness-nya tentu membangun awareness lagi bahwa Mitsubishi itu nggak hanya jualan mobil niaga, karena dulu kan kita terdengarnya hanya mobil niaga. Kita bisa menghadirkan MPV ya, mobil keluarga MPV yang memang bisa menyaingi merek sebelah. Merek sebelah yang tidak boleh disebutkan mereknya itu ya. Oke, itu nanti kita akan berbicara lagi lebih ke, saya nggak lumayan tertarik sih, apalagi kalau berbicara tentang psikologis customer dan lain sebagainya ya. Tapi kalau ngomong tentang sak motor nih mas, boleh profil sedikit nggak sih mas tentang Mitsubishi sak motor ini? Oke, baik. Jadi kalau untuk Sun Motor sendiri itu sudah perusahaan sudah berdiri dari tahun 70 sekian ya. Udah lama banget. Iya. Untuk bisnisnya memang di otomotif. Otomotif kita ada beberapa brand. Memang yang terbesar saat ini adalah di Mitsubishi. Walaupun kita ada brand lain, nggak apa-apa ya, karena ini sebagai Sun Motor Group ya, kita ada Hyundai, ada Dino, ada Mazda, lalu ada Suzuki juga, lalu juga ada satu Toyota, ada juga Toyota di Jawa Tengah. Kita juga ada dealership itu. Selain otomotif, kita juga bergerak di bidang properti. Oh, properti juga. Kita ada hotel-hotel yang sudah sering berkunjung ke Semarang, Jogja, lalu Solo, Bali. Kita ada Novotel, ada Ibis, Novotel, Ibis, terus di Bali juga ada beberapa propertinya Sun Motor. Lalu juga rental juga ada, mobil juga. Jadi helikopter belum ya. Oke. Tapi memang secara besar sih core bisnisnya memang otomotif. Dan aku sebelum ketemu hari ini sama Mas Reza ya, Sun Motor mobil berarti ya. Tapi ternyata mereka bergerak di otomotif juga, bahkan hotel-hotel yang disebutkan itu yang sudah sering banget aku dengar. Itu juga salah satu dari raksasa Sun Motor ini. Oke, kalau berbicara lagi, kita balik lagi mas tentang kiprahnya Mas Reza menjadi seseorang yang bergelut di bidang pemasaran gitu ya, dan juga dekat sekali dengan yang namanya customer dan concern sama customer service, customer satisfaction dan lain sebagainya itu. Perubahan apa yang jelas banget atau ada nggak sih perubahan signifikan dari perilaku customer dari dulu sampai sekarang? Karena customer itu kan dinamis sekali ya mas. Maka dari itu, makanya ini bener nggak sih mas, kalau saya lihat sekarang namanya bisnis mau nggak mau harus ngikut banget ya, apalagi kalau bisnis daily, dan itu juga tentu berlaku untuk perilaku pemasaran juga mas. Ini memang bener nggak sih mas, kalau customer tiap harinya tuh tiap berkala tuh beda, perilakunya beda, keinginannya beda, kebutuhannya juga beda. Jadi untuk customer sendiri memang sangat unik ya, sangat unik menurut saya. Paling unik apa mas? Iya. Pribadi. Oke. Apa yang paling unik selama? Paling unik ya. Paling unik itu pernah ini nggak ngirim mobil, terus undang warga. Bentar mas, jangan nanya saya. Pernah ini nggak? Oh. Gue nggak ngerti. Nggak tahu ya. Nggak jualan mobil. Gimana dulu pernah? Ada, oke. Di satu daerah, di daerah Bumiayu itu ada satu budaya. Ketika orang mau beli mobil, dia akan manggil warga sekitar. Oke. Suruh datang, ngumpul di depan rumahnya, nanti didoain, terus si punya rumah bagi-bagi duit tuh. Oke. Jadi maksudnya kalau beli mobil tuh woro-woro juga? Hah? Woro-woro juga? Woro-woro. Maksudnya, ini gue beli mobil nih, undangannya apa yang tulis? Ya pokoknya Tasyakuran mobil baru gitu kali ya? nggak ini ya, nggak diundang, tapi udah tahu tuh orang pada datang lalu. Itu yang paling unik sih menurut saya. Nah ini juga berarti kan kita harus mengikuti kultur dari setiap daerah yang berbeda-beda juga. Nah tantangannya adalah ketika ngomongin jualan ya, tentunya adalah pergeseran generasi umur. Pertama saya itu dulu aja.
generasi umur. Dari umur dulu ya. Dari umur dulu. Mungkin 10 tahun yang lalu adalah bapak ibu kita yang memutuskan untuk membeli mobil. Ya. Yang dimana orang tua kita yang memutuskan untuk akan membeli mobil. Nah, pada saat itu mereka mungkin akan yang menjadi pengaruh untuk memutuskan membeli mobil adalah mungkin ya iklan tentunya, harga tentunya. Lalu berikutnya mungkin dari omongan teman-temannya. Ya, dari mulut ke mulut. Dari mulut ke gitu mulut ya. dan sebagainya, bagus mobil A, bagus mobil B misalkan. Nah, yang bikin berbeda saat ini adalah umur-umur pengambilan keputusan untuk membeli sebuah kendaraan adalah di umur-umur kita ya. Bentar dulu, kita Mas. ya. Ini harus disampaikan dulu. Kita tuh umur kita Oh, ya, 30-an mungkin atau Oh, berapa? iya, iya. Mas kan 25 ya, Mas ya? Ya, saya juga baru lulus kuliah kemarin. Kuliah S3 mungkin. Oh ya, boleh deh Mas, bocoran, sekalian bocoran juga berapa nih Mas kalau average orang sekarang, customer yang sekarang tuh di average umur berapa? Sekarang tuh di 35 sampai 45 tuh sudah bisa beli mobil ya. Bahkan lebih muda dari itu. Iya, ada beberapa yang lebih muda dari itu dan nah ini karakternya mereka sudah berdasarkan hanya iklan. Mereka sudah lebih cerdas dalam melihat sebuah produk. Mereka saat ini dengan mudah nyari seperti apa sih mobil itu, reviewnya seperti apa. Tentu saja hubungannya sama media ya. Iya, tentu saja dengan media. Makanya juga sebuah produk dituntut untuk update secara media juga karena ini seperti itu. Ada mobil baru misalkan Expander, kemarin Expander Cross yang baru di 2022 bulan Agustus September. Dalam hitungan jam setelah di launching di YouTube udah banyak banget tuh review-reviewnya kan. Nah itu makanya untuk saat ini dalam pengambilan keputusan membeli mobil udah sangat cepat gitu. Sangat cepat ya, dan sangat dipengaruhi oleh media. Iya, kalau kita sebagai produk atau sebagai penyedia produk nggak merespon itu dengan cepat ya kita akan ketinggalan. Jadi bagaimana ketika ada produk baru kita sudah menyediakan konten-konten yang akan dibutuhkan oleh customer tentunya. Dia akan nyari apa sih Expander Cross yang baru, seperti apa perbedaannya dan sebagainya, sehingga ketika akan membeli sudah ada tahu channelnya atau tempatnya. Nah lalu itu secara ini ya, secara tentang umur ya. Lalu dulu mungkin kita membeli misalkan yang sedang rame Karen Diners ya. Iya, Karen Diners. Menurut saya gitu ya, apa sih yang dicari? Experience. Yeah. Nah, itu adalah kuncinya saat ini. Experience. Dulu orang beli mobil mungkin beli tawar-tawaran harga, hitung-hitungan, bayar, dikirim, udah selesai. Sekarang nggak bisa. Orang harus bagaimana experience journey dari customer itu benar-benar kita mapping dengan baik. Dari orang, gimana sih orang harus nyari informasi tentang kendaraan Mitsubishi, gitu kan. Tentunya saat ini dengan adanya sosial media, dengan adanya Google, ya kita sudah harus hadir di situ. Memenuhi dari sumber informasi mereka. Harus diantar sebelum jam 3 sore. Nah itu yang kadang-kadang kita antara memang harus memenuhi keinginan customer, yang kedua kita kadang masih ada administrasi yang harus disesuaikan. Karena kan kita untuk SOP yang paling penting kan kendaraan itu sebelum dikirim harus kita istilahnya PDI, Pre-Delivery Inspection ya, yang dimana kendaraan itu dicek semuanya secara fitur, kelengkapan itu oleh tim mekanik kita sebelum dikirim. Nah itu memang butuh waktu 2-3 jam ya. Kalau orangnya minta kirim hari ini pokoknya sebelum jam ini, nah ini yang tempatnya belum jauh gitu, misalnya di mana Royal
seru-seru yang kayak gitu sih. Iya. Kita Seru juga ya, Cis? seru. Menantang, jadi kayak adrenalin rush di situ ya. Tapi kalau udah kelarannya udah Iya. berhasil lega gitu ya. Ya, Oke. yang Oh iya, baru ini saya baru kepikiran nih ada orang beli mobil juga ada betonnya gitu. ada cerita lucu lagi mau. Boleh. Kita sampai habis maghrib mas, sama habis maghrib hari Minggu. Besok berarti. Yang dikirim biar tapi jangan sampai tahu orang rumah ya. Itu buat surprise. Buat surprise Buat ya ceritanya. surprise ya gitu ya. Itu hal-hal lucu kayak gitu banyak lah. Juga memfasilitasi ini gak sih mas yang kayak suka happening di explore Instagram, kasih kado gitu, terus yang dipakein kayak kado gede gitu, kasih balon gitu juga sampai segitu mas? Segitu. Saat ini sudah jadi standarnya kita untuk ada rame-rame ya. Minimal tuh dari perwakilan dealer, dari kepala cabang, lalu dari CSO, salesnya sendiri, supervisor, kepala bengkel itu kalau bisa ikut mengantarkan kendaraannya. Jadi kayak mutapke juga gitu ya kalau kata orang Jawa ya, berarti sangat easy ya, kayak one way gitu kan, one way ticket. Jadi ketika misalnya saya seorang ibu sultan yang ingin memberikan kado buat anak saya, pas Mas Riza ini dong satu unit ini yang paling mewah nih, tapi ini buat ulang tahun aku minta ada balon pinknya sama dibungkus kado ini ya, kembang-kembang gitu bisa. Aman banget gitu, jadi nggak usah ngurusin ini itunya, udah langsung diurusin juga sama motor. Nah ngomong-ngomong pas kita balik lagi ke dunia teoritis nih ya, bagus banget sih. Saya sering dengar marketing, branding itu mirip tapi beda, atau penyebutan istilahnya bedanya apa sih mas? Marketing, branding itu kan ya branding, bagian dari marketing gitu kan, gimana mas jelasnya? Ya sebenarnya itu sih tadi. Iya benar. Itu kan sepintasnya aku, sependek pengetahuan saya gitu. Nah, Lap-lapan saya. Oh ya teman-teman juga, ini hari apa sih, Sabtu ya? Hari Sabtu sore mau cerah gitu kan. Kalau pengen ngopi-ngopi, Anda bisa datang di rumah Cafe & Living, alamatnya di Jalan Sultan Agung nomor 58 ya Sak. Sultan 51, 58 tetangga terminal. Ya pokoknya dari pintu keluar bis di terminal kedua ini bisa dari rumah Cafe & Living. Anda akan mendapatkan experience yang sangat menyenangkan. Dia dari cozy dengan, kalau saya sih paling favorit adalah arsitekturnya, suasananya juga lebih mantap ya. Lanjut, udah lap-lapannya? Udah. Oh ya, lanjut. Branding dan marketing. Oke. Jadi kalau saya sendiri memang kadang kalau ditanya lebih suka disebut promosi atau marketing. Kalau branding itu promosi. Ya. Jadi kalau kalau branding itu kan bagaimana membangun awareness. Membangun awareness itu kalau nggak salah ini bukan, dimana orang-orang itu ngerti bahwa ada loh produk ini loh, gitu. Benar ya, awareness kayak Itu gitu. branding aja ya. Misalkan kegiatan iklan, kegiatan pasang spanduk. BTL mas. Ya. Nah itu tahu BTL. Bener Marco mas. Oh, iya. Nah itu. Oke. Jadi sampai orang-orang ngeh gitu loh, ada Iya. produk ini tuh ada produk yang ada misalnya di Purwokerto tuh ada loh produk ini, ada loh. Kamu bisa loh dapetin ini di sini, ada mobil ini loh yang pengen kamu dapetin, yang pengen kamu punya tuh ada di Sun Motor gitu, misal seperti itu ya. Nah, branding ini adalah bagian dari aktivitas marketing secara keseluruhan. Oke. Ya, karena marketing kan ada kalau saya biasanya 4P ya, 4P misalnya price, ya price, Harga, lalu promotion, promosi, people ya, orangnya. Nah, ini kan sebenarnya aktivitas branding adalah salah satu bagian dari promosi. Jadi kalau marketing ya keempatnya ini, bagaimana kita concern terhadap tempatnya, bagaimana kita concern terhadap harganya, gimana kita concern terhadap aktivitas-aktivitas promosinya, lalu bagaimana kita juga mempersiapkan people yang ada di dalamnya. Oh I see. Nah ini adalah aktivitas marketing secara
besar gitu. Jadi branding ya salah satu dari aktivitas marketing gitu. Kalau saya sih lebih cenderung seperti itu kalau ditanya perbedaannya marketing dan branding. Jadi kalau bisa dibilang ibaratnya simulasi dalam sebuah struktur organisasi itu kayak tim marketing mereka punya tim buat branding gitu ya? Iya. Oh gitu. Marketing ada yang nge-branding nih, ada yang bagian di branding. Ada yang ya tadi ya. Kalau di strukturnya di kita ada marketing, divisi marketing itu ada divisi promosi, ada divisi admin, ada divisi sales, ya kan. Lalu juga ada CSO yang tadi pelayanan, yang tim saya CSO di cabang itu ya ini tim penjualan ya atau tim marketing gitu secara keseluruhan. Yang paling ribet tuh yang mana sih sebagian yang kalau Pak Reza manajer ya paling ribet tuh orang promo tuh ribet banget atau nyenengin atau yang paling ribet kerjaannya? Ya, paling menyenangkan ya selama ini ya promosi. Promosi. Ya, Kayaknya iya ya. Kalau bikin event gitu itu orang promosi ya. Promosi ya. Makanya kemarin saya pandemi cukup stresnya karena promosi ya. Iya betul. Karena saya juga jadi orang yang terlibat dalam promosi juga yang tes juga mas. Kagak ada event. Ya event itu event besar ya, event besar di Purwokerto. Saya terakhir 2021 awal. 2021 awal. Sebelum pandemi ya, di Purwokerto. Nah ini sudah untuk tahun kemarin ya, udah banyak event besar sih jadi. Ya paling menyenangkan sih sebenarnya promosi. Kalau event tuh sebenarnya tujuannya apa sih? Orang bikin event gede, jebret gitu, kayak ngabisin duit nggak sih? Kadang-kadang maksudnya gini, misalnya nih Mas Reza jualan ini ya, jualan mobil, taruhlah kan perusahaannya menjual mobil. Kalau pameran jelas ya, untuk expose gitu kan, expose untuk mengekspos apa yang dijual gitu. Kadang kalau event itu kan nggak ngundang artis gitu, nggak jualan mobil juga gitu, nggak mesti ada mobil terpampang juga. Kalau event sebagai orang marketing gunanya buat apa mas? Buang-buang budget marketing tuh? Ya. Nah kalau istilahnya kalau kita tuh nyebutnya promosi adalah bagian yang buang-buang duit sih. Iya sih. Lawannya mau produksi ya mas? Iya. Jadi nggak sih, nggak tetap semuanya tetap worth it menurutku. Kegiatan promosi memang masih sangat penting karena kenapa? Tadi untuk membangun relationship yang lebih dalam. Jadi selain exhibition, kita juga concern ada showroom event ya mungkin. Showroom event, showroom event ya. Showroom event di showroom gitu ya. Mendatangkan customer, mungkin kan customer masih ragu nih aku mau beli mobil apa enggak ya, beli mobil standar atau enggak ya. Nah dengan diadakannya showroom event bahwa kita benar-benar ingin loh jadi keluarga besar. Harapan kita dengan Bapak Ibu mau jadi keluarga besar kita, makanya kita undang ke sini. Nah itu kan biasanya event-event yang diadakan di otomotif itu adalah kecenderungan untuk lebih membangun relation dengan customer. Apalagi kalau orang Jawa gitu itu gampang banget tersentuh dengan uangnya penakan. Gitu. Itu juga yang berusaha untuk ditawarkan ke customer ya. Ini saya ngobrol sama Mas Reza orangnya penakan gitu. Saya mau beli mobil besok ya Mas Reza gitu. Saya explain berapa? Karena lebih gini ya, sesimpel kalau misalkan kita ngomong tuh kadang semua bisa diselesaikan di meja makan. Oh iya, diundang makan, diajak ngobrol gitu. Berarti ilmu komunikasi penting juga ya Mas? Benar banget. Makanya filosofi yang ada di masyarakat itu ya sangat menarik untuk dijadikan apa ya riset di bidang marketing ya. Itu kita kenapa sih harus buang-buang duit undang customer gitu kan? Ya kadang bisa selesai kok di meja makan kayak gitu dan sambil makan. Jadi gimana Mbak? Jadi ya beli sebenarnya ya
situ gitu kan. Kemudian dilihat probabilitasnya, kansnya kayaknya iya nih makin di ini ya. Oke. Ya, itu. Kalau di Sun Motor sendiri mas yang paling kencang ya mas? Untuk penjualan, untuk penjualan tentunya masih ekspansif sama Pajero. Pajero, tapi tentunya bukan yang menurut saya ya. Ini ada Pajero, soalnya sama Pajero kayaknya emang enggak belum keluar-keluar nih mas ya. Masih aman ya. Masih aman. Terus yang kemarin mungkin customer iklan ya. Enggak apa-apa banyak juga. Ya kemarin mungkin nungguin yang 300, yang 300 ya sudah. Karena kemarin ada sedikit kendala di proses ini, jadi saat ini L300 sudah banyak gitu. Udah banyak. Banyak stoknya, siap dibawa ke rumah untuk memperlancar bisnis. Pita-pita juga bisa nih. Bisa. Tadi balon-balon bisa ya. Pokoknya semuanya Mas Reza mau ganti. Oke, keluarga di rumah kita sekarang menuju ke jadi aku belum bilang ada live Instagramnya tapi paling udah tahu lah ya. Harusnya udah tahu ya. Di rumah coffee ya. Iya, baru pertama kesini mas? Dua kali. Ya besok harus lebih sering nih. Ya. Soft selling nih. Iya. Thank you Mas Reza. Hashtagnya keren. Iya, betul. Kalau ini sih tempatnya aku udah suka banget. Bukan buat ngerayu ibu bos ini enggak. Tapi emang keren. Thank you sekali lagi Mas Reza. Jadi belajar banyak dan semoga teman-teman keluarga di rumah juga ada yang bisa dipetik dari apa yang kita berdua omongin hari ini. Semoga bisa jadi manfaat buat kedepannya ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Jangan lupa ngopi.